Shalom semua, selamat pagi dan terima kasih kerana telah menyertai ibadah online Gereja Damai pada hari ini. Baik, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama bacakan iman rasuli di dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat beribadah ataupun berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan oleh itu kita memulai acara ibadah kita dengan doa. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai kami, telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Dari awal minggu sehingga pada hari ini, kami ada sebagaimana adanya. Adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami berkesempatan. Yang walaupun kami tidak bersemuka ataupun bertemu satu sama lain, tetapi kami dapat beribadah secara online. Dan Tuhan kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan, baik pemimpin ataupun pemimpin pujian dan penyembahan, dan juga yang hamba Tuhan yang melayani kami dengan firman-Mu, Tuhan kami doakan supaya Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, agar melalui pelayanan mereka pada hari ini ya Tuhan, kami diberkati bersama-sama, agar kami menikmati berkat lewat firman-Mu, nikmati berkat lewat ibadah kami bersama ya Tuhan. Dan kami berdoa dimanapun ya Tuhan, seluruh umat Tuhan dan jemaat Damai Sejahtera berada, Tuhan Engkau memberkati mereka, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, bungkusi, memberi kami kekuatan dan kesehatan yang baik, bahkan memberi kepada kami sukacita damai sejahtera. Biarlah di dalam ibadah ini ya Tuhan kami diberkati bersama. Bahkan juga teman-teman kami yang di luar sana, yang melihat, menyaksi, bahkan mendengar daripada ibadah online ini, Tuhan kami doakan supaya Tuhan memberkati siapa saja yang mendengar dan melihat. Tuhan Engkau memberkati agar mereka nikmati berkat yang daripada Allah. Biarlah Tuhan di dalam ibadah ini, iman kami dikuatkan, diteguhkan oleh karena kuasa Roh-Mu Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, pimpin kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan, nama Allah disanjung tinggi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang pada hari ini memberi untuk Gereja Damai, baik melalui persepuluhan, baik melalui tangguh kami, baik melalui pemberian kasih, janji iman, apa saja cara kami untuk membantu Gereja Damai. Kami doakan supaya Tuhan memberkati orang yang memberkati Gereja Damai, dimanapun mereka berada, apapun cara mereka untuk memberkati Gereja Damai, baik melalui hand to hand ataupun melalui account. Dan kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami agung mulia nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyi pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari senang suku dan bangsa.
kekuatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu.
Shalom, selamat pagi semua dan juga selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada di Gereja Damai Sejahtera. Demikian juga kepada bapak-bapak yang di luar sana, dari saudara-saudara yang seiman, yang membuka online ataupun YouTube Gereja kami Damai Sejahtera. Saya mengucapkan supaya Tuhan memberkati para bapak-bapak pada hari ini. Sempena Hari Bapa ini, agar bapak-bapak diberkati Tuhan dan disyukuri oleh keluarga semua bahwa bapak-bapak adalah bapak yang baik. Baik, sebelum kita untuk belajar daripada firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada hari ini, dan mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa Surgawi, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik, luar biasa baik dan terbaik. Sekarang ini kami bersiap sedia untuk membuka hati kami kepadamu Tuhan, untuk mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau akan mempersiapkan hati ke hati kami untuk mendengar firman Tuhan, untuk berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan berkati setiap pribadi kami. Kami hancurkan, kami patahkan, kami singkirkan segala roh-roh di udara dan di bumi. Roh yang coba menutup pikiran hati kami, yang membuat kami tidak fokus untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami hancurkan. Kami percaya Tuhan akan mempersiap hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hamba-Mu bersiap sedia untuk menjadi penyambung lidah-Mu pada saat pagi hari ini. Apa yang Engkau mau hamba sampaikan, itu yang hamba akan sampaikan pada pagi hari ini. Dan berbicaralah Tuhan, hamba siap untuk mendengar dan menjadi penyampai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin, amin. Pada pagi hari ini saya akan menyentuh firman Tuhan yang berbicara dengan kata temanya, Bapa yang baik. Bapa yang baik. Sesuai daripada perkataan Bapa yang baik ini, jadi saya akan membawa kita membaca dulu di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dan juga ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ayat 4 berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak-banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menjadi Bapa yang baik. Apa kata Yesus di dalam firman Tuhan ini? Di dalam Yohanes ini. Bahwa kita harus tinggal di dalam Dia. Dan sama seperti ranting, tidak akan dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal kepada pokok anggurnya. Demikian juga kita tidak akan berbuah jika tidak tinggal di dalam Yesus. Apalagi yang dikatakan dalam ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan ia sendiri juga berkata bahwa dia pokok anggur. Kita inilah ranting-rantingnya. Dan kalau kita tidak tinggal di dalam dia, dan kita tidak dapat berbuah, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi, dan kalau kita lihat di dalam bahagian ini, dan itu sebabnya saya ingin menyentuh daripada firman Tuhan ini dengan satu tema yang berkata, Bapa yang baik. Mengapa saya sentuh daripada firman Tuhan Bapa yang baik? Pada Ahad yang lepas, saat kami sudah membuka online, dan sentuhan suara itu berbicara di hati, mengatakan Bapa yang baik. Saya ingat pada hari Ahad itu saja, sentuhan suara itu berkata, Bapa yang baik. Apabila saya saat teduh pada hari Senin, dan saya ingin mempersiapkan diri saya juga, saya membuka buku-buku saya sendiri, dan tema-tema saya sendiri mencari tentang Bapa, memang banyak. Tetapi sentuhan kata Bapa yang baik itu masih ada.
Jadi saya singkirkan semua persediaan saya 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Saya singkirkan semua, saya simpan balik. Percuma saja. Pada pagi hari yang Selasa, saya fokuskan lagi. Itu sebab saya tidak dapat hantar audio kalau tidak silap saya hari Selasa itu. Karena saya berfokus lagi. Akhirnya itu disentuh-sentuh, menyentuh tentang Bapa yang baik. Saya hanya memilih hanya satu tokoh dan firman Tuhan sebenarnya. Tetapi yang mendorong di dalam roh saya, aku harus memilih 3 tokoh dalam firman Tuhan mengenai Bapa yang baik. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membuka bersama-sama, melihat siapakah Bapa yang baik di dalam firman Tuhan. Karena saya sudah paham mengapa perkataan itu berulang-ulang di hati saya berkata, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Sememangnya saya harus sampaikan kepada para bapak-bapak pada sekarang ini bahwa bapak-bapak ini adalah Bapa yang baik. Kita harus berkata positif kepada bapak-bapak kita. Ataupun bapak kepada anak-anak, suami kepada istri. Bahwa mereka adalah bapak ataupun suami yang baik. Itu kata firman Tuhan. Jadi kita ada 3 tokoh dalam firman Tuhan yang akan kita belajar bersama mengenai Bapa yang baik. Yang pertama yaitu Yakub sendiri. Yang pertama yaitu Yakub sendiri. Kita lihat kepada di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31 dia berkata demikian. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang dan menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kalau kita lihat daripada pembacaan daripada firman Tuhan yang di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 31, dan disinilah kita lihat kisah tentang Yakub. Kisah tentang Yakub. Pada masa mudanya Yakub satu kali telah menipu ayahnya untuk mendapat hak kesulungan dari ayahnya. Dan itu nama Yakub ini adalah penipu ataupun menipu. Itu pada masa mudanya. Walaupun seharusnya hak kesulungan itu pada waktu itu adalah milik abangnya Esau. Atas sokongan ibunya untuk mengambil hak ini untuk Yakub sebagai anak nomor 2. Sehingga hak kesulungan itu tidak menjadi hak sulung Esau sendiri. Saat ia telah dalam perjalanannya seperti ini, apabila hak kesulungan ini telah direbut oleh Yakub sendiri, maka Esau sangat marah. Dan dendam itu sudah tertanam di hati Esau. Itu sebabnya ibu dia telah menyuruh Yakub untuk pergi ke tempat
keluarganya supaya tidak kena kemarahan dendam yang ada pada Esau. Saat mereka sudah berjauhan, tibalah waktunya pertemuan di mana abangnya akan ingin bertemu dengan Yakub, datang ke tempat kampung tempat ayah ibunya. Apabila dia mendengar bahwa Esau dalam perjalanan, ia sangat takut. Dalam pikirannya, saat ia sangat takut, ia berpikir bahwa kemungkinan besar saya akan dibunuh oleh Esau. Karena ia ingat di masa lalunya, dia adalah orang yang pernah merampas hak kesulungan abangnya. Dan dengan semudahnya juga Esau waktu itu juga telah menjualkan hak kesulungan dengan kacang merah untuk dia makan saat pulang dalam keletihan dari hutan. Kalau kita lihat banyak kejadian yang terjadi kepada Yakub. Melalui pembacaan firman Tuhan ini saat dia bergumul dan ataupun bergulut dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Kalau Yakub dan karena Yakub tahu bahwa dia harus berhadapan dengan Esau dalam keadaan ketakutan, dia bergumul ataupun melawan laki-laki ini sampai ke hari mau fajar menyingsing. Dan apa yang terjadi di sana? Dan kita lihat karena pada saat itu apabila laki-laki itu telah melawan dia melihat bahwa ia tidak dapat melawan Yakub lagi. Akhirnya ia minta izin supaya ia harus dilepaskan karena mau fajar menyingsing. Tetapi Yakub tidak mau melepaskannya karena ia mau diberkati. Karena itu sebabnya dia berusaha untuk bergumul pada saat itu. Karena dia tahu bahwa dia tidak sanggup untuk berhadapan dengan Esau. Karena masa lalunya menakutkan dia. Tetapi ketika laki itu melihat bahwa dan Yakub berusaha untuk menahannya. Dan lalu dia telah memukul pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelencok. Ketika Yakub bergulut ataupun bergumul dengan lelaki itu. Berarti pada saat itu Yakub telah diberkati oleh lelaki itu. Ia telah mengubah nama Yakub dengan nama Israel. Karena Yakub telah bergumul dan melawan Allah dan manusia. Jadi Yakub telah menamakan tempat itu Peniel dengan arti Yakub telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawanya tertolong. Itu artinya Peniel. Berarti untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik pasti ada pengorbanan. Kalau kita lihat secara singkat kisah tentang Yakub, untuk mengubah segala sesuatu menjadi baik perlu ada pengorbanan. Maka terjadilah kasih sesama di dalam pribadinya dengan abangnya Esau. Kalau kita lihat daripada peristiwa yang terjadi kepada Yakub ini, itu salah satu tokoh bapak yang baik. Kalau kita lihat latar belakang Yakub seperti mana, arti nama Yakub itu pun sudah dijelaskan, terbukti arti namanya adalah menipu. Dan kita lihat juga apa yang telah terjadi pada Yakub. Dia telah menipu ayahnya. Dia telah merampas hak kesulungan abangnya Esau. Kisah lalunya menakutkan Yakub saat dia sudah mendengar Esau dalam perjalanan untuk bertemu dengannya dan balik ke kampung mereka. Sudah tentu menakutkan, bukan? Tetapi Yakub melindungi keluarganya terlebih dulu. Dalam saat dia sendirian, saat itulah dia sedang bergumul bergelut dengan laki-laki. Seorang laki yang bergelut dengannya sampai mau fajar menyingsing. Di situ Yakub meminta diberkati selagi walaupun lelaki itu sudah mau dilepas, minta mohon dilepaskan. Tetapi Yakub tidak mau melepaskannya. Karena dia sedang bergumul karena ia ketakutan. Dan dia perlu berkorban untuk berlawan dengan apa yang menjadi sesuatu yang menakutkan dia. Jadi akhirnya Yakub telah diberkati. Bukan lagi namanya Yakub. Pada waktu itulah Yakub telah ditukar nama menjadi Israel namanya. Itu sebabnya sekarang nama disebut Israel. Dan keturunannya telah diberkati Tuhan. Ingat saudara, kejadian yang terjadi kepada Yakub inilah tokoh bapak yang pertama, bapak yang baik. Walaupun latar belakang di masa lalunya seperti mana. Hanya manusia ini saja
yang boleh menilai, dia tidak boleh dipakai. Dia tidak bermakna lagi. Namanya terkenal di seluruh dunia kejahatannya. Tetapi ingat, dalam pandangan Allah, seorang bapa yang ingin menjadi baik, dia akan berkorban waktunya dengan Tuhan. Dia akan menyesal dan bergelut seperti Yakub berlawan dengan laki-laki ini. Sampai ke hari fajar menyingsing. Dia tidak mau melepaskannya selagi dia tidak diberkati. Begitulah bapak yang baik. Apa masalahmu? Apa masalah bapak-bapak sekarang? Tetapi ingatlah, tidak semestinya mereka tidak akan menjadi bapak yang baik. Kita percaya bapak-bapak sudah bergumul banyak dalam hidup mereka. Suami kepada istri, bapak kepada anak sudah banyak bergumul dalam hidupnya. Menjadi seorang bapak yang baik. Bukan senang menjadi seorang bapak yang baik. Lihat perjalanan Yakub bukan senang menjadi seorang bapak. Dari mula dia menjadi seorang muda sampai berkeluarga. Dan mendapat anak. Dan memelihara istri dan anak. Bukan semudah yang kita pikirkan. Itu makanya menjadi seorang bapak yang baik memerlukan pengorbanan. Memerlukan pengorbanan. Apa sekalipun pengorbanan yang dilakukan seorang bapak, itu tujuannya adalah ingin menjadi seorang bapak yang baik. Saya percaya apa pengorbanan yang dilakukan bapak-bapak pada ketika ini, suami kepada istri dan bapak kepada anak-anak, ingatlah bahwa itu adalah satu pengorbanan yang mereka lakukan menjadi seorang bapak yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang kedua pula di dalam, yaitu mengenai Musa sendiri. Yaitu terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 yang berkata demikian. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhati dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 10. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jawab ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau kita lihat di bahagian ini saudara, ini waktu Tuhan untuk Musa. Saya sudah pernah menyebut tentang ibu yang hebat pada hari ibu pada bulan Mei yang lalu, yaitu Yokhebed sendiri. Inilah yang terjadi kepada anaknya Musa. Sambungan daripada itu, selama 40 tahun di istana Mesir, karena ia telah diangkat oleh putri Firaun sejak umur 3 bulan lagi. Saat ibu Musa telah menyimpan Musa di sebuah peti pandan dan dipakainya dengan gala-gala dan diletaknya bayi itu di dalamnya, serta ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Saat putri Firaun mandi di sungai Nil dan dayang-dayangnya, terjumpalah peti yang di tengah-tengah teberau itu. Bila dibuka peti bayi itu, maka menangislah bayi itu, dan maka tersentuhlah hati putri Firaun melihat bayi itu dalam keadaan yang menangis. Dan timbullah rasa belas kasihannya. Lalu ia telah mengangkat anak itu menjadi anak angkatnya. Ia telah dijaga oleh kakaknya Musa sendiri dan ibunya selama ia masih menyusu. Dan setelah ia sudah besar, maka baru dia dihantar tinggal di istana raja. Apabila kita melihat satu kejadian yang terjadi di mana seorang Mesir
yang telah memukul seorang laki Ibrani. Lalu Musa terus membunuh orang Mesir itu karena nak membela orang Israel itu. Jadi lalu bila Musa ditegur satu masa saat dia melihat sesama orang Ibrani juga berkelahi pada hari keesokannya. Lalu maka datanglah Musa untuk menghalang. Tetapi apa yang terjadi? Orang muda itu bercakap kepadanya, apakah engkau mau bunuh saya seperti kau bunuh orang Mesir itu semalam? Itu kata orang Mesir itu kepada Musa. Lalu ketakutanlah Musa. Saat itulah Musa lari dari istana pergi ke tanah Median. Lalu ia duduk di tepi sungai Sumur dan tinggal selama 40 tahun. Ia sudah bernikah salah satu anak daripada Imam Yitro dan mendapat anak pada waktu itu. Ia menjaga kambing dan domba mertuanya. Bila umurnya 80 tahun, tibalah masanya Musa dipanggil Tuhan sesuai ayat pembacaan kita tadi itu. Tibalah Musa dipanggil Tuhan untuk bebaskan dan bawa keluar orang Israel daripada Mesir. Waktu itu Musa sudah dibentuk dengan hati yang sudah cukup sabar. Dan Musa menjadi bapa yang baik karena dia panjang sabar. Karena itu dalam kisah yang terjadi kepada Musa ini menyentuh tentang kepimpinan Musa sendiri. Dan kita sudah lihat dari awalnya bahwa ibunya sendiri punya vision kepada anaknya. Tahu visi anaknya. Apa yang Tuhan telah lakukan untuk anaknya ke depan. Ternyata ini terjadi kepada Musa. Tetapi untuk mempersiapkan Musa untuk membebaskan orang Israel daripada perhambaan orang Mesir. Bukanlah semudah yang kita pikirkan. Ia menjadi seorang bapak yang baik juga, Bapak Ibu Saudara. Dia telah mengambil masa sampai umur 80 tahun. Oleh itu kalau kita lihat di sini, apabila umur dia terbentuk sampai ke umur 80 tahun, kesabarannya telah diuji, kesabarannya telah banyak diajar. Sehingga pada waktu itulah Tuhan memanggilnya kembali untuk ke istana. Walaupun dia pada umur 40 tahun di istana, itu masa dia masih beremosi. Itu masa dia masih panas baran. Itu sebabnya ia telah membunuh orang Mesir yang telah berkelahi dengan orang Ibrani. Kalau kita lihat di sini, kesabaran Musa ini terbentuk saat dia sudah menjalani hidupnya. Banyak perkara yang sudah dia lalui dalam hidupnya. Dia telah belajar dari semuanya. Dia menjadi bapak yang baik. Ya, penuh dengan kesabaran. Kita lihat kepimpinan Musa untuk membawakan orang Israel keluar dari Mesir. Bukan senang untuk berdepan dengan Firaun, Raja Firaun waktu itu. Raja Firaun yang keras hati. Tetapi kesabaran Musa sendiri ditemani oleh abangnya Harun. Dan dia telah membebaskan orang Israel keluar daripada Mesir. Kita lihat perjalanan 40 tahun berpusing-pusing di padang gurun. Dia membawa orang Israel keluar dengan sifat yang sangat banyak mengomel, suka bersungut dan sebagainya. Tetapi karena Musa telah terbentuk dengan sungguh-sungguh menjadi bapak yang sabar. Kalau kita lihat dia dapat bertahan sikap-sikap orang Israel. Sifat orang Israel yang sangat cerewet. Yang selalu mengomel, selalu mengeluh. Dan selalu berteriak-teriak dan juga marah dengan apa yang terjadi selama berjalan berpusing-pusing di padang gurun. Dan kalau kita lihat di sini bahwa kesabaran seorang bapak itu sangat diuji dengan banyak perkara. Walaupun dalam kepimpinan seorang bapak bukanlah semudah yang kita pikirkan. Itu sebabnya bapak-bapak ini adalah kita tahu dan mensyukuri bahwa sesungguhnya bapak-bapak kita adalah bapak yang baik. Suami yang baik, bapak yang baik kepada anak. Bukan saja ia telah mengambil kesabarannya untuk istri anaknya, tetapi ia bersabar dalam kepimpinannya. Jika dia adalah seorang pemimpin di dalam gereja, jika dia adalah seorang pemimpin di dalam syarikat dan sebagainya, dia telah terbentuk menjadi bapak yang penuh dengan kesabaran. Itulah bapak yang baik yang kedua. Apalagi bapak yang baik. Tokoh yang ketiga yang kita lihat di sini, yaitu di dalam Ayub. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Ayub pasal 2 ayat 3 sampai yang ke-6. Ia berkata demikian ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia,
yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, dan meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ayat 6. Ayat yang kelima, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kalau kita lihat di sini, saat Ayub telah kena pencobaan, ia telah dicoba kehilangan segala-galanya. Dan ia juga sakit. Dan lebih lagi, ia dihakimi oleh kawannya sendiri. Kata kawannya, kemungkinan Ayub sudah berbuat dosa. Itu sebabnya ia sakit. Termasuk istrinya Ayub. Dia suruh Ayub untuk kutuk Tuhan dan matilah. Tapi Ayub tak pernah menyangkal Tuhan, saudara-saudara. Jadi kesetiaan Ayub ini, ia diberkati berkali lipat lebih dari yang hilang, yang dirampas. Iya, apa yang kita lihat daripada Ayub, dia adalah seorang yang sangat setia. Walaupun dia seorang kaya, siapa yang menandingi kekayaan Ayub? Tetapi dia seorang bapak yang baik. Setiap pati anak-anak dia, pasti dia akan mengingatkan kembali. Kemungkinan anak-anak saya ada berbuat dosa, dia akan membuat persembahan. Dia buat persembahan untuk Tuhan. Sekiranya anak dia berbuat dosa. Kita lihat kesetiaan Ayub. Walaupun dia seorang yang setia, dia juga tidak lari daripada cobaan. Cobaan hidupnya juga datang silih berganti. Dan sampai kepada tubuhnya sendiri yang telah sakit. Bukan lagi kawannya datang untuk mendorong, melainkan menghakiminya. Bukan istrinya datang untuk menolong, melainkan membawa dia untuk mengutuk Tuhan. Apakah Ayub telah mengutuk Tuhan? Dia sanggup mengutuki hari kelahirannya daripada yang mengutuk Tuhan yang dia sembah. Oleh itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita lihat ketiga tokoh yang telah kita belajar dalam firman Tuhan ini. Apa yang telah dikatakan dalam firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai yang kelima ini. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, dan kita akan berbuah banyak. Dan kalau kita di luar dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bapak-bapak pun hidupnya sedemikian. Hanya di dalam Yesus mereka dapat berbuah banyak. Dan mereka juga akan melakukan apa yang tidak dapat mereka lakukan. Boleh dilakukan karena mereka tinggal di dalam Yesus. Oleh itu sebagai kesimpulan, sesuai kata firman Tuhan dalam Yohanes 15:4 dan sampai yang kelima ini. Dalam firman Tuhan ini kita telah belajar dengan tiga tokoh bapak yang baik. Bapak yang baik. Yang pertama yaitu Yakub. Yakub di dalam pengorbanannya. Pengorbanannya dia bersama Tuhan. Dia sanggup bergumul kuat supaya dapat menghadapi segala sesuatu keadaan yang menakutkan dirinya. Sehingga istrinya selamat, anaknya selamat, pekerja hamba-hambanya selamat, dirinya selamat. Kalau kita lihat pengorbanan seorang bapak yang baik, inilah pengorbanannya. Dan yang kedua, Musa dengan kesabarannya. Sejak umurnya 80 tahun, dia telah membuktikan kesabaran yang luar biasa. Itu bukan ada pada mulanya dalam hidup Musa. Musa orang yang panas baran. Musa yang cepat beremosi. Tetapi saat Tuhan tahu bahwa itu waktunya, Musa sudah dalam kesabaran. Musa dipercayakan untuk mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bukan untuk keluarganya, tetapi untuk suku dan bangsanya. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, Ayub dengan setia. Ia tetap jujur, ikhlas, dan adil. Dan ia telah setia. Apapun yang terjadi, ia tetap setia. Akhirnya kesetiaannya membawa sesuatu yang berlipat ganda dari apa yang dirampas oleh iblis daripadanya. Dan dia telah dikembalikan
berkali lipat berkat yang terjadi dalam hidup Ayub untuk pusingan yang kedua. Perjalanan hidup Bapak yang baik. Beginilah perjalanannya. Kita kembali kepada kita bapak-bapak pada saat ini. Dan kita mensyukuri apa yang telah Tuhan perbuat kepada bapak-bapak kita. Siapapun bapak-bapak kita selama ini, jangan pernah menyerah. Hai bapak-bapak yang dikasihi, saat ini kita percaya dengan ketiga tokoh Bapak di dalam Alkitab adalah Bapak yang baik. Saya sudah pasti dan percaya Bapak-bapak yang digelar bapak-bapak pada saat ini, yang digelar suami kepada istri, yang digelar bapak kepada anak-anak adalah bapak-bapak yang baik. Dan suami yang baik yang diberkati Tuhan. Oleh itu apapun keadaan yang terjadi, jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Istri-istri yang dikasihi dan anak-anak yang kekasih, mari berkati bapak-bapak pada saat ini. Ucapkanlah syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena sang istri punya seorang suami yang baik. Dan juga sang anak punya bapak yang baik. Mari sama-sama kita berdoa agar pengorbanan, kesabaran, kesetiaan suami kepada istri-istri, bapak-bapak kepada anak-anak, kita berkati mereka. Suami atau bapak adalah ketua dan kepala keluarga. Dan jadi marilah sama-sama kita beri kata semangat untuk mereka. Semuanya tiada menjadi sia-sia bagi mereka. Dan mereka terus akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ingat ibu-ibu ataupun istri-istri, seorang suami memerlukan penolong. Ingat anak-anak, seorang ayah memerlukan sokongan dan kerjasama anak. Jadi betapa pentingnya seorang istri, betapa pentingnya seorang anak masuk di dalam isi hati ibu ayahnya atau suaminya. Karena mereka sangat memerlukan kita semua. Oleh itu, marilah sama-sama kita memberkati bapak-bapak pada saat ini. Yang kepada anak dan suami-suami kepada istri-istri. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini, saya dan suami juga akan menyanyikan 2 lagu kali ini. Yang pertama, itu isi hati seorang bapak. Baik bapak itu seperti mana sebelum ini. Pasti dia ada soalan dalam hidupnya. Siapakah yang mengasihi dia? Yang dia tahu pada saat dia tidak diterima dan sebagainya. Dia pasti tahu hanya satu saja yang dapat menjadi yang paling setia padanya. Adalah Yesus sendiri. Begitu juga nyanyian yang nun bawang yang kedua. Yang berkata awamu Tuhan. Yaitu kasih Tuhan kepada mereka. Dan itu yang akan kami doakan lakukan sebentar lagi. Tuhan Yesus berkati. Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Siapakah yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, kau sahabat, sahabatku yang setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabatku yang
yang mau mengasihi aku? Siapakah yang mau bersahabat denganku? Siapa peduli masalah hidupku? Siapa peduli masalah jiwaku? Yesus, kau sahabat, sahabatku yang setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabatku yang setia. Yesus, kau sahabatku yang setia. Kau sahabat setia. Yesus, kau sahabat, sahabatku yang setia. Yesus, kau sahabat yang mengenal hatiku. Yesus, kau sahabatku yang setia. Yesus, kau sahabatku yang setia. Kau sahabat setia. Kau sahabat setia. Kau sahabat setia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terbui ngerawe ulungku meraga bagimu Tuhan. Terbui ngerawe awamu pelaba doawamu Tuhan. Kerepi nani ngubur nemu inan awang luk ngado niatku. Kerepi sembayang nawar nemu iko ningat putu Tuhan. Awamu Tuhan, awamu mecing merukat. Awamu Tuhan, awamu mecing merukat bang ulunku. Winaninger aja bawang luk meligang. Kerepi ngerawe ulunku meraga bagimu Tuhan. Kerepi ngerawe awamu pelabado awamu Tuhan.
ngedok niatku halia kerepi sembayang nawar nemu iko ningat kutuku Tuhan awamu Tuhan awamu majik merukan awamu Tuhan awamu majik merukan bang ulunku winaningar acadawa lut melikan awamu Tuhan awamu Tuhan benar Tuhan kasih Tuhan awamu majik merukan amen awamu Tuhan awamu majik merukan bang ulunku winanian aja bawang lut meligan winaningan aja bawang lut meligan winaningan haleluya Tuhan winaningan aja bawang lut meligan. Mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur kepadamu sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar bahwa Bapa yang baik seperti 3 tokoh firman Tuhan yang telah kami dengar. Dan kami tahu Tuhan Bapak-Bapak tidak dapat berbuat apa-apa jika di luar Tuhan. Hanya di dalam Yesus mereka akan berbuah dan mereka juga akan dapat menghasilkan buahnya dan berbuat apa saja yang Tuhan perkenankan. Dan hidup Bapak-Bapak akan menjadi luar biasa baik dan mereka akan diberkati Tuhan sempena hari Bapak ini. Agar Bapak-Bapak kami Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Seluruh yang bergelar nama Bapak Tuhan akan diberkati Tuhan dimanapun berada. Agar mereka tahu Tuhan bahwa mereka sangat bermakna bagi Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan Bapak-Bapak. Terima kasih atas kesabaran Bapak-Bapak. Terima kasih atas kesetiaan Bapak-Bapak. Sehingga keluarganya telah bertahan, telah dijaga dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Dan kami berdoa serta mengucap syukur atas segala-galanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan serta berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan karena kita telah pun mendengar ibadah ataupun mendengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan yang telah sharing firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Dan saya rasa bahwa kita diberkati dan puji Tuhan karena apa yang telah kita dengar, pelajari pada hari ini agar menjadi berkat buat kita semua dimanapun kita berada. Oke, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Saya berdoa untuk kita. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami, telah memimpin kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Dan segala sesuatu yang telah kami lakukan, di dalam kami memuji dan menyembah Tuhan, di dalam kami memberi apa yang telah kami ataupun apa yang kami miliki untuk pelayanan-Mu Tuhan. Bahkan di dalam kami mendengar firman-Mu dan kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan telah memimpin kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh-Mu setiap pribadi yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kristus Tuhan Engkau berkati mereka. Agar mereka diberkati, dipakai oleh Tuhan. Di dalam dan melalui gereja damai. Tuhan Engkau pakai mereka ya Tuhan. Tuhan kami berdoa bagi setiap pribadi yang telah mendengar, melihat daripada ibadah online ini. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai, sukacita daripada Allah sendiri menyertai kami semua ya Tuhan. Agar setiap pribadi kami nikmati berkat dan diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam menyertai kami dari awal pertengahan hingga selesainya daripada ibadah kami. Dan kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu Tuhan telah memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati dimanapun engkau berada. Dan biarlah kuasa Allah dan kuasa ilahi Tuhan menyertai dimanapun kita berada. Roh Kudus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menyinari. Tuhan Yesus melindungi dan membungkusi kita. Keluar masuknya kita daripada rumah kita sendiri, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dengan kuasa Roh Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapa Haleluya Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dimanapun kita berada. Roh Kudus Allah menyertai kita. Roh Kudus Tuhan memimpin kita. Terima kasih dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. 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 Tuhan berkati. Baik, sampai di sini saja ibadah kita pada hari ini. Terima kasih karena telah menyertai dari awal hingga selesainya ibadah. Jumpa lagi di minggu hadapan dan Tuhan memberkati. Bye!